Berpura-pura berbelanja, seorang pemuda nekat mencuri uang 7 juta rupiah dan ponsel di warung kelontong 24 jam di Serang, Banten. Sementara di Pulau Mas, Jakarta Timur, sebuah rumah produksi dibobol maling. Sejumlah alat produksi video senilai 200 juta lebih raib. Pencurian di warung kelontong 24 jam di wilayah Keramat Watu, Serang, Banten terekam CCTV pada Senin lalu. Seorang pria berkaos merah turun dari mobil dan masuk ke warung memesan sejumlah barang. Sementara itu seorang pelaku lain berada di dalam kendaraan. Setelah mondar-mandir melihat situasi aman, pelaku naik ke etalase mengambil kotak berisi uang 7 juta rupiah dan ponsel lalu kabur. Pemilik warung sempat mengejar dan berteriak, tetapi pelaku kabur dengan mengendarai mobil. Dimintai konfirmasi pada Rabu, petugas kepolisian sektor Keramat Watu menyebut pelaku memiliki ciri-ciri yang sama dengan yang kerap mengincar warung kelontong yang buka 24 jam di perlintasan jalur Serang menuju kota Cilegon. Kasus pencurian ini masih diselidiki polisi. Pencurian terekam CCTV di sebuah toko di Pasar Induk, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Minggu siang lalu. Berpura-pura sebagai calon pembeli, pelaku mencuri sejumlah pakaian dari dalam etalase toko saat penjaga toko sibuk melayani pengunjung lain. Kemudian, barang curian dimasukkan ke dalam kantong plastik dan pelaku pergi meninggalkan toko. Saat dimintai konfirmasi Rabu siang, korban mengatakan baru menyadari tokonya disatroni pencuri pada Selasa saat ia mencari pakaian yang ditanyakan seorang calon pembeli. Ia pun curiga dan memeriksa rekaman CCTV. Akibat pencurian ini, korban menderita kerugian jutaan rupiah. Sebuah rumah produksi di Pulau Mas, Jakarta Timur dibobol pencuri pada Rabu pekan lalu. Sejumlah laptop dan kamera beserta lensa dengan total nilai ratusan juta rupiah raib dibawa kabur pelaku. Menurut pemilik rumah produksi, pada Rabu pelaku masuk melalui pintu belakang dengan merusak plastik pagar dan mendobrak pintu dapur. Pelaku lalu menggasak alat produksi video serta memasukkan 3 laptop dan 3 kamera beserta lensanya ke dalam tas. Dalam waktu kurang dari 5 menit, pelaku meninggalkan lokasi dengan membawa barang curian senilai 200 juta lebih. Pencurian ini sudah dilaporkan korban ke markas Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia. Polisi menangkap belasan anggota geng motor yang melakukan penyerangan hingga menewaskan seorang warga di Purwakarta, Jawa Barat. Sementara itu, menerima pesan melalui aplikasi pesan singkat, seorang pria asal Sidoarjo kehilangan uang hampir 40 juta rupiah. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Polisi menangkap belasan anggota geng motor yang melakukan penyerangan hingga menewaskan seorang warga di Purwakarta, Jawa Barat. Dari 14 tersangka pelaku, 6 orang diantaranya masih di bawah umur. Sementara itu tersangka pelaku utama masuk DPO. Penyerangan dilakukan lantaran geng motor balas dendam setelah ditegur warga karena meresahkan. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah senjata berupa celurit, pemukul bisbol, dan parang. Tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman 17 tahun penjara. Menerima pesan melalui aplikasi pesan singkat, seorang pria asal Sidoarjo, Jawa Timur kehilangan uang hampir 40 juta rupiah dalam waktu 5 menit saja. Peristiwa ini terjadi pada Rabu malam ketika istri korban yang tak sengaja membuka konten APK tersebut langsung menerima pesan dari bank yang menyebut ada transaksi pemindahan uang 8 kali hingga tabungannya terkuras. Kejadian ini telah dilaporkan ke Polresta Sidoarjo dan korban berharap uang miliknya kembali. Terduga pelaku pencabulan anak ditangkap dan sempat dihakimi warga di pos keamanan di Pesingkoneng, Kebonjeruk, Jakarta Barat Selasa malam. Pria tersebut diduga melakukan aksi bejatnya kepada korban dengan mengiming-imingi uang 2.000 hingga 5.000 rupiah. Menurut warga yang ditemui pada Rabu siang, awalnya salah satu korban mengeluh sakit pada alat kelaminnya dan mengadu kepada orang tuanya telah dicabuli. Ternyata terduga pelaku telah dikenal oleh anak-anak di wilayah ini. Kini ia diamankan di markas Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat untuk diperiksa. Sementara itu, 2 anak yang menjadi korban mendatangi Polsek Kebonjeruk untuk memberikan hasil visum. Tim Liputan CNN Indonesia.